'Cause I've been living life right, like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCI. Pastinya banyak rekan-rekan yang tidak sependapat dengan saya atau tidak setuju dengan judul video saya kali ini. Better BF akan kalah melawan Bivol. Apalagi bila itu dikaitkan dengan kemenangannya yang sangat spektakuler ketika menghentikan Joe Smith Jr., juara dunia kelas berat ringan pemegang sabuk WBO di ronde kedua dengan TKO. To my best, so treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up. Tapi bukan tanpa alasan saya mengambil judul ini. Nah, mari kita bahas akan hal ini. Dan rekan-rekan silahkan memberi komentar disertai dengan alasan masing-masing setelah menonton videonya sampai selesai, agar informasi yang disampaikan dapat diterima secara utuh. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Nama mantan petinju Timothy Bradley tentu tidak asing lagi bagi para penikmat tinju dunia. Dia pernah mengalahkan Manny Pacquiao, raja pound per pound, dengan kemenangan angka yang sangat kontroversial pada pertarungan pertama mereka. Namun akhirnya dia harus mengakui keunggulan Manny setelah dikalahkan pada pertarungan kedua. Tetapi pemegang rekor 37 kali bertanding, 33 kali menang, 2 kali kalah, sekali seri, sekali no contest, dengan 13 kali kemenangan KO ini tercatat sebagai salah satu petinju hebat dalam sejarah tinju modern. 2 kali kekalahannya hanyalah dari Manny Pacquiao, yaitu pada pertandingan kedua dan ketiga mereka. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way. Akan tetapi sejarah mencatat salah satu pertarungan tinju terkeras dan terbrutal adalah duel Timothy Bradley versus Ruslan Provodnikov yang pada akhirnya dimenangkan oleh Timothy Bradley dengan kemenangan angka. Silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Berikut adalah pendapat Bradley yang mengunggulkan Bivol sebagaimana disampaikan di Fight Tip yang dikutip boxingnews24.com. Saya menjagokan Bivol akan mengalahkan Beterbiev jika keduanya disandingkan di pelaminan ring. Saya menyukai skillnya ketika dia menihilkan seorang Canelo Alvarez pada 7 Mei lalu. Dan saya pun tidak kaget ketika wasit menghentikan duka lara Joe Smith Jr. di ronde kedua dalam pertarungannya melawan Beterbiev. Pengalaman Beterbiev di amatir terlalu hebat untuk ditandingi seorang Smith Jr. yang tak punya rekam jejak amatir. Joe Smith, petarung kerah biru itu, baru belajar jab sejak beralih ke pro pada 2009. Ini tidak akan berpengaruh terlalu banyak di hadapan Bivol yang punya banyak kelebihan. Saya kira dia, Beterbiev, tidak akan bisa bertahan di tali ring dan merupakan masalah besar di hadapan Bivol. Bertahan di tali ring akan membiarkan Bivol menghancurkan Anda. Itulah masalah yang saya lihat.
Jika ia Bivol mempertahankan pertarungan di tengah ring menggunakan kakinya dan membuat Beterbiev frustasi, lalu menangkapnya saat ia masuk dan mengendalikan agar tetap bertarung dalam jarak renggang, kemudian mengisolasinya sehingga membuat dia Beterbiev dalam situasi yang tertekan. Disitulah Bivol akan mengambil keuntungan, sama seperti ketika ia bertarung dengan Canelo. Maka Bivol bisa mengalahkan Beterbiev. Ini pertarungan 50-50. Ini duel puncher Beterbiev versus boxer puncher Bivol. Ini pertarungan dua gaya yang luar biasa. Grit versus grit. Tapi saat ini saya sedikit menjagokan Bivol, kata Bertley. Lebih lanjut, Timothy Bradley menjelaskan, Bivol akan menggunakan sedikit variasi gerakan dan hal-hal seperti itu. Dan ia memiliki fondasi yang kuat dalam silsilah amatir, serta memiliki jab dan gerak kaki yang terdidik. Footwork keluar masuknya dapat membuat keadaan Beterbiev menjadi tidak seimbang. Itulah yang membuat saya menjagokan Bivol. Kita belajar dari sejarah. Ketika dua power puncher bertemu di atas ring, yang memiliki teknik lebih baiklah yang akan menang, tegas Bradley. Find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Di lain pihak, Joe DeGuardia, promotor Joe Smith Jr., meskipun mengakui kehebatan Arthur Beterbiev yang menghentikan Joe Smith Jr. di ronde kedua, namun ia menyayangkan pukulan-pukulan Beterbiev yang mengarah ke bagian belakang kepala Joe Smith yang biasa disebut rabbit punch. Inilah yang membuat Joe Smith linglung. Rabbit punch dari Beterbiev yang menghantam Joe Smith terjadi di 1 menit 20 detik ronde kedua, setelah sebelumnya juga terjadi beberapa kali di ronde pertama. Selama saya mendampinginya, saya belum pernah melihat Joe Smith selinglung itu. Demikian disampaikan DeGuardia kepada boxingskin.com. And there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that. Kami sudah meminta wasit untuk memperingati Beterbiev tentang rabbit punch-nya. Tapi ini takkan bisa merubah apapun, dan kami tak bisa mengambil apapun dari Beterbiev yang telah mengoleksi 3 sabuk juara, WBC, WBO, dan IBF. Mari kita coba untuk melihat perbandingan lain. Beterbiev pernah 2 kali knockdown dari 2 petinju yang tidak punya nama, yaitu dari Jeff Page Jr. pada 19 Desember 2014 dan Callum Johnson pada 6 Oktober 2018. Jadi staminanya belum teruji. Bandingkan dengan petinju-petinju yang tidak pernah knockdown dengan hitungan wasit seperti Floyd Mayweather Jr., Saul Canelo Alvarez, dan Dimitri Bivol. Berbeda juga dengan petinju bandel seperti Tyson Fury yang staminanya sudah sangat teruji ketika mengalami knockdown dengan pukulan yang begitu dahsyat dari 3 petinju ternama,
masing-masing Nepen Paskic 2011, Steve Cunningham 2013, dan Deontay Wilder 2018 dan 2021. Kemudian bisa bangkit lagi dan malah memukul KO lawan-lawannya. Nah, itulah rekan-rekan alasannya mengapa saya memberi judul video ini Better BF akan kalah melawan Bivol. Jadi bukan pendapat saya pribadi guys. Silahkan rekan-rekan memberikan komentarnya dengan argumen masing-masing di video ini. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe-nya ya guys.